Kita Malia. Pegangnya apa teman? Oh ya. Sini sama aku. Gak apa-apa, Ma. Ora digawe kenang-kenangan Mas teh sik. Saya pakai tadi. Mantap. Hujan ya statusnya. Bungkus muncul terus di saya. Iya. Kayaknya itu Pak. Loh Pak. Terima kasih. Bareng Ayu. Mbak Ayu tadi dia. Iya. Sama siapa Mas itu ya? Iya. Kamu Daike. Pak kepala sekolah. Pak Didi. Ya? Pak Didi. Pak Didi. Masih Pak Didi. Ini 16 kok. Berarti iki Pak Bambang Musa. Iya. Daki ya cilik ya to, likek Kasih sih lo. Ayu. Cek pakso. Siapa? 2019 berarti. Bambang Bu. Bambang kamu Daike. 2019 berarti Bang Sang 2020 Bang Sang. Tapi iki gak mau nangis to sampean. Mau nangis to Ayu. Aigun. Lah yo PE kita agak menang. Ciri-ciri yang paling nakal Bu. Masuk lali wong paling pinter ki. Enggak, tapi kan enggak diulang Bu. Tapi dia kan dia sampai saiki sama Gemon. Kondang gini ya. Gemoy dia kan dia ini gemoy. Konyole bisa sih kok ya. Iya. Gua anaknya ta. Kau kasih apa? Darwa. Enggak Pak. Kita Malia. Ini Pak. Pak. Kita Malia. Pegangnya apa teman? Oh ya. Sini sama aku. Main kenal yang
Oke. Terharu Mbak ya? Terharu ya? Capo iki. Ini ambil paha. Kamalia. Kamalia. Ya, Kamalia. Saya kelas 7, Mbak Ika masih kelas 9. Iya, Ya, aku kelas 7 ini. Saya ngonangi. Ini angkatannya Priyono Prastio. Teguh ya, saya tugas TNI di Sidoarjo atau mana itu. Ini tahun piro segene nang Facebook kampus. Nomor BA itu terang. Cewek ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga para alumni yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Anda semua, di mana pada kesempatan hari ini sengaja kita agendakan untuk bertemu dan saling sapa tentang kabar-kabar kalian. Inspirasi ini muncul ketika kami berpikir bahwa sekian lama, mulai tahun 2007 hingga sekarang ini tidak ada kabar tentang alumni. Bahkan para alumni pun juga tidak ada yang memprakarsai untuk saling jumpa. Ya mungkin karena faktornya saling tetangga gitu ya mungkin. Akan tapi tidak seharusnya tidak seperti itu. Karena Bapak Ibu Guru juga kangen juga sih, kangen kalau tahu bagaimana sih kabar para alumni gitu dan mereka sudah pada kemana. Sementara Bapak Ibu Guru mulai dari tahun 2005 hingga saat ini sudah banyak yang pensiun dan Pak Arif, ada yang masih ingat Pak Arif? Ada. Ya, beliau sudah meninggal ya tahun 2000 berapa ya? 2022 setelah Pak Arif. Kemudian di sisi yang lain Bapak Ibu Guru sudah ada yang pensiun, ada yang pindah. Bu Rohma sekarang pindah di SMP 20 Pang. Kemudian Pak Dwi sudah pensiun, Bu Titik sudah pensiun, Pak Budi sekarang sudah mempelajari yayasannya di rumah. Kemudian Bu Riana, ada ingat Bu Riana? Oh, enggak ingat. Ingat, tapi sudah lama Bu Riana. Catat dulu ya. Ada Mei. Bu Mei sekarang sudah di SD Jomalang. Pak Rozi sudah di Dinas Pendidikan Tuban. Jadi kalau ke dinas ketemu dengan Pak Rozi. Nah sekarang Pak Tik kemana Pak? sudah berganti. Oh, udah pensiun Pak Tik. Dan sekarang ini tenaga pengajar di sekolah kalian dulu tinggal 7 orang. Tinggal 7, yang lain udah pensiun dan tinggal. Nah dari situ harapan kami mengharap dari para alumni ini kita bisa bersinergi lagi untuk membangun, memajukan sekolah kalian dulu. Dengan harapan begini, agar sekolah kalian dulu itu bisa ramai, bisa lebih maju lagi. Dengan adanya para alumni, itu kita nanti akan membangun hubungan yang lebih sinergi. Dengan harapan begini, siapa lagi nanti yang akan memajukan lembaga SMP itu? Kalau bukan jenengan semua. Sedangkan Bapak Ibu Guru nanti kan akan pensiun ini.
dan akan meninggalkan bumi Ngegrada, akan meninggalkan bumi Galeh. Nah, itu. Dari sini kami nanti akan mengajak para alumni untuk membuat kegiatan-kegiatan. Contoh misalkan di tahun yang akan datang, kalau mungkin jangka pendek ini bisa, jangka pendek ini kita lakukan. Kita akan mengadakan karnaval, misalkan ya. Kalau ini memang sepakat, karnaval di wilayah Aceh, Galeh Aceh, Roh, kita karnaval. Jadi kita nggak usah kegebrakan, kita karnaval di lingkungan kecil sendiri. Atau mungkin kita mengadakan lomba jalan sehat, atau mungkin kita mengadakan lomba kegiatan yang lain lah. Nah ini kita akan menggali dari para alumni dan nanti panitianya juga para alumni sendiri gitu. Bapak Ibu guru membantu dan memfasilitasi. Ini harapannya ke sana. Di sisi yang lain, dengan adanya pertemuan ini, kami ingin mengkondisikan agar punya wadah. Jadi kita setelah ini akan buat grup alumni lintas tahun. Jadi tidak hanya tahun-tahun ini enggak. Nah baru nanti kalau misalkan mau membuat per kelas, per tahun ya monggo. Yang penting kita buatkan wadah dulu alumni ini lintas tahun, sehingga nanti bisa berbagi, bertukar pikiran, kemudian informasi, masukan, gagasan, ide untuk kegiatan di desa Rejeng dan sekitarnya. Tujuannya itu. Dengan harapan nantinya siapa lagi kalau bukan Anda semua ini yang meramaikan dan memajukan desa Anda. Jadi kami hanya bisa memberikan satu motivasi, dorongan, dan rangsangan untuk menggiatkan kegiatan di desa ini. Ini ya, nah nanti tolong ini disebarluaskan hasil dari pertemuan tadi apa, dan sudah disampaikan ke teman-teman. Oh gagasannya kita akan meramaikan desa kita, satu itu ya, melalui kegiatan-kegiatan yang nantinya akan ditangani oleh para alumni. Gitu. Di sisi yang lain, desa Rejeng dan sekitarnya ini kan punya ikon dan sudah mulai dikenal di media sosial, yaitu di Puncak Rengit. Puncak Rengit ini sudah mulai booming. Nah ini akan menjadi ikon juga. Di sini nantinya dengan harapan ada kepedulian pula terhadap lingkungan. Ikon mana yang bisa diangkat membawa nama besar daerah ini. Dan yang terutama ini ya, kami mengajak para alumni untuk bagaimana para siswa di SD itu, di SD dan sekitarnya itu semangat untuk memakmurkan SMP, lembaga SMP. Karena lembaga SMP itu didirikan dengan tujuan adalah untuk mengubah dan memajukan sumber daya manusianya. Kalau dulu di sini lulus SD nikah. Dengan adanya SMP, alhamdulillah lulus SMP baru nikah. Dan sekarang alhamdulillah lulus SMA baru nikah. Bahkan sudah ada yang jadi sarjana, jadi polisi, tentara. Ini tidak lepas dari jasa Bapak Ibu guru mulai SD hingga SMP. Memotivasi, menggerakkan masyarakat sini sehingga sumber daya manusianya lebih unggul. Nah saat ini saya bersama Bapak Ibu guru yang lain ingin mengajak kembali, ya apa caranya ngeramekno SMP yang dulu sudah membesarkan kalian. Jangan sampai ini kalah bersaing dengan sekolah di luar. Karena apa? Hasil pengamatan kami, ternyata anak-anak di sini yang lulus dari SD justru mereka keluar sekolahnya, tidak di situ. Akhirnya apa? Ponpes kebanyakan Pak. Rugi. Wong duwe sekolahan dhewe kok malah ditinggal melayu. Malah meramaikan daerah lain, desa lain.
Loh, ini kan keliru. Seharusnya kan kita harus berbalik berpikir dong. Lah aku lu duwe sekolahan dhewe. Lah apa aku ado sekolah ning kono. Padahal sekolah ini adalah milik kita, milik masyarakat sini. Artinya kan begitu ya. Nah, harapan kami nanti anak-anak kalian, keluarga kalian yang sekarang di SD, tolong diajak. Ayo toh, sapa maneh sing ngramekno sekolahan iki. Kalau bukan masyarakat sini. Nah, dasar dari tujuan utama berdirinya lembaga SMP itu adalah untuk membangun sumber daya manusia yang ada di bumi Krajen dan sekitarnya. Jadi ceritanya begitu. Nah, akhirnya selama ini dari teman-teman kalian yang sudah sukses dan sebagainya itu kan kami tunggu sebetulnya. Kami menunggu kapan itu bisa bersinergi. Maka mulai tahun 2007 sampai 2025 ini berapa tahun berarti? 18 tahun. 18 tahun tak ada kabar dari kalian. Tak ada kabar dari kalian deh. Nah ini, jadi tolong nanti setelah pertemuan ini nanti akan kita buat grup, kemudian kita buat paguyuban. Siapa nanti yang menjadi koordinator paguyuban, siapa nanti yang menjadi sekretarisnya, siapa nanti yang menjadi bendaharanya. Kalau misalkan mau diadakan kegiatan kan harus ada bendahara juga kan. Nanti kalau sudah terbentuk, teman-teman yang lain dikabari, suruh bergabung lewat grup itu. Nah, nanti di situ, ayo bareng-bareng kita buat kegiatan ning desane dhewe. Ben rame, ben rejo, ben maju. Tujuannya itu. Nah, kemudian terkait dengan nanti kalau siswanya itu sudah sekolah itu kita ramaikan, kegiatan apapun bisa kita laksanakan. Tergantung keinginannya apa. Mau di versi model semi pesantren atau mau di versi model teknologi yang lain. Nah itu nanti kembalinya pada harapan. Ini ya apa rek? Pak, pengenku sekolahan ini digawe model ini. Enggak apa-apa. Nah itu kita menggali saran masukan dari jenengan-jenengan ini, karena jenengan kan sudah jadi masyarakat sekarang, sudah menjadi masyarakat dan sudah berkontribusi terhadap lingkungan kalian. Jadi ini. Nah setelah ini nanti sementara kita buat aja grup dulu ya. Nanti silakan adminnya siapa nanti dibentuk, kemudian nanti di-share ke teman-teman bergabung di situ. Termasuk Bapak Ibu guru nanti masuk di grup situ. Itu ya. Nah, dengan harapan sambil kita kegiatan di desa, sambil kita membuat kenangan gitu loh. Kenangan yang ada di desa kita. Oh, ini tahun ini dibesarkan lewat lembaga Negrada ini. Misalkan begitu. Ini konsepnya kesana. Sehingga dengan adanya para alumni, jenengan-jenengan tidak lantas berpangku tangan. Karena apa? Jenengan-jenengan dulu itu kami didik, kami latih, tujuannya adalah bagaimana bisa menjadi kader, memajukan desa kalian gitu. Jadi desa mungkin diopeni rek aja terus kok niku bener kae lho aja. Ya apa carane ngramekno desamu? Ya toh? Lah Bapak Ibu guru itu hanya bisa memberikan satu motivasi, dorongan, kemudian mengantarkan. Jenengan-jenengan harus gede-gede, harus pinter golek duit, harus bisa mikir, harus ngerti kahanan. Nah, lanjutkan itu. Sehingga ketika kami ini sudah pensiun, nah, jenengan tinggal memotivasi siapa yang menjadi Bapak Ibu guru di sekolah itu, anak-anak jenengan belajar di sana. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Kalau sampai nanti sekolah itu ditinggalkan, siapa lagi yang peduli gitu loh. Kasihan dong nanti yang sudah berjuang loh ya, berjuang mendirikan lembaga itu,
kosong kono bukokno tanah ya toh bangun mbok tinggal sementara jenengan generasinya disekolahkan di tempat lain akhirnya sing maju desa liya desamu tertinggal itu jadi sejarahnya luar biasa dengan adanya lembaga SMP Negeri 2 Ngapakan di sini. Karena apa? Mampu mencetak dan mengubah sumber daya manusianya. Dulu waktu saya di sini pertama kali lulus SD dinikahkan, bahkan baru dapat berapa bulan ya? 1 semester. Ada yang dicabut. Kemana? Nikah. Enggak tahunya ketika itu berjalan baru berapa bulan sudah ganti status di dowernya. Jadi janda. Usianya masih belia. Sekarang sadar toh? Sadar enggak? Sadar kan udah ngerti masalahnya. Namun dulu enggak sadar. Kecil pada nikah gitu ya. Setelah itu apa yang terjadi? Enak enggak hidup rumah tangga itu? Tidak. Jauh dari harapan toh? Keton ya. Tidak. Iya. Tidak seindah yang dibayangkan. Tak seindah tuh. Iya. Nah, inilah tujuan kami. Mengapa waktu itu saya sering berkampanye ke rumah-rumah ya. Saya masih ingat jawaban dari masyarakat itu. Lah iya toh kan, muncah wedok sekolah dhuwur-dhuwur. Iya. Polisi itu yang iso ngitung-ngitung, iso nyambel, iso maca ya wis. Dulu gitu. Iya, mindsetnya seperti itu Pak dulu. Ini membuat saya itu semakin tertantang pada waktu itu. Nah, sekarang setelah benar-benar masuk dalam kehidupan rumah tangga kan akhirnya kan tahu dan merasakan. Tahu dan merasakan ternyata oh ini. Iya Pak, iya. Gitu ya. Nah, dari sini tolong nanti setelah pulang sampaikan pada teman-temannya, sampaikan pada masyarakat. Ayo dalam arti bagaimana memajukan tentang pendidikan. Iya. Wis toh gak usah gaduh. Intinya itu belajar itu sama. Sama Pak. Yang penting apa? Kemauan diri, memotivasi anak, memotivasi diri. Belajar dimanapun sama. Yang membedakan apa? Semangatnya. Jadi kalau semangatnya itu ada ya tetap berhasil. Ini yang kita harapkan. Yang lulus SMP langsung nikah. 1, siapa lagi ya? Gak apa-apa. Ya. Itu ya. Apa yang Anda rasakan? Gak apa-apa. Jujur gak apa-apa, biasa terbuka gak apa-apa jujur. Apa yang Anda rasakan setelah sampean masuk kehidupan rumah tangga apa ya? Gak apa-apa, jujur. Gimana? Iya, gak apa-apa, terbuka. Kehidupannya sebenarnya kan setelah nikah Pak ya. Di situ ada manis pahitnya ibaratnya. Tak seindah yang kita Bayangkan, tak seindah yang kita inginkan. Pak Amin tuh mau mojokan balik Joko Maneh. Jadi artinya begini, mumpung masih muda, nikmati masa muda itu. Ya betul Pak, itu betul. Ya itu. Ya Pak, betul. Setelah puas, baru kalian menyiapkan diri mental kalian. Ya betul. Untuk ke Jenjang pernikahan. terus matang pikirannya. So mikir kehidupan rumah tangganya, masa depan dirinya, anaknya dan seterusnya. Ini nah kemudian di sisi yang lain begini, dengan harapan gini ya, nanti setelah grup ini terbentuk, nanti dari jenengan-jenengan itu sebagai penampung aspirasi. Itu ya. Aspirasinya begini. Jenengan kan sering ngerumpi di sekolah kan? Nah, sambil ngomong-ngomong ini kan. Kira-kira masyarakat ini ku kepingine koyo apa sih? Ning nggone sekolahan SMP.
ngono. Disampaikan. Jadi begitu. Tahu kekurangan dari Sampai sebagai wadah untuk mendengarkan aspirasinya, kebutuhan apa dalam dunia pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat. Sini. Sehingga nantinya kami yang menjadi ujung tombak di dunia pendidikan itu akan membawa aspirasi itu dalam realistis pendidikan. Contoh misalkan, Pak, kepengen do SMP 2 berapa kan itu ono pondok pesantren nih, misalkan begitu. Oke, kita nanti laksanakan itu. Misalkan mana, Pak, kepingin do sekolah SMP 2 berapa kan itu ono kegiatan betul misalkan. Oke, misalkan. Oh ya mungkin nanti mau ada Misalkan disampaikan ya, Pak ya. sebagai contoh. Mungkin kalau ada itu bisa sampaikan Pak yang itu ya. Apakah itu ekstranya ditambah sengaja? Iya, saya sebutkan aja. saya ada sedikit yang mau saya sampaikan nanti di akhir mungkin ya. Gitu ya. Iya, nanti saran ya Miss ya nanti. Bisa menyampaikan. Iya Pak ya. Ya. Bisa menyampaikan ke masyarakat dan menampung. Jadi di situ ya. Nah, selanjutnya tolong saya minta dengan sangat harapannya nanti jenengan itu ke depannya yang hadir hari ini bagian dari keluarga besar SMP Negeri 2 Grapakan. Iya. Dengan maksud ayo gawe kegiatan ning desa. Contoh misalkan karnaval Desa Ngrejen gabung dengan Desa Galeh misalkan. Panitianya siapa? Ya jenengan-jenengan ini, alumni ini panitianya. Wah, nanti dari pihak Bapak Ibu guru sekolah ini membantu. Misalkan di situ nukono kaos, nukono seragam kaos panitiane. Misalkan begitu. Kita saling bersinergi dan saling memberikan kontribusi demi kemajuan sekolah yang ada di sini. Jadi tidak hanya di SMP-nya loh, nggih. Di SD-nya juga demikian, sama juga memotivasi. Nah, begitu. Sehingga antara sekolah mulai playgroup-nya, TK, Pakai intinya saya sudah iso di kon SMP intinya kalau kemudian kalau SMP, kontribusinya lagi iso itu paling minimal ya. kita bisa bersinergi. Itu sampai mondok sih lah intinya. Mondok lah itu SMP ya intinya ngono. Nah, dari situlah nantinya desamu akan maju. Desamu akan menjadi desa percontohan. Akan menjadi desa yang sumber daya manusianya tidak dipandang sebelah Ya mata. Pak, ya monggo Pak, monggo. Dulu di daerah sini ya Nuwun Sewu, Iya. itu orang kalau melihatnya rumahnya mana? Gunung mana? Misalkan Grapakan. Oh iya. Orang memandangnya itu adalah masih sebelah mata. Kenapa? Karena sumber dayanya Rendah. Kenapa? Karena pada waktu itu jauh dari dunia pendidikan. Bahkan saya pernah mendengar cerita dari yang dulu-dulu sekolah. Bapak Ibu guru yang dulu ngajar di SD itu jalan kaki mulai dari bawah Gunung Anyar sampai ke sini. Kenapa? Akses jalannya nggak bisa dilewati pada waktu itu. Nah itu demi siapa? Demi memajukan kehidupan sumber daya manusia yang ada di Galeh dan sekitar. Nah sekarang jalan wis penak, sekolah ini wis enek, SMP, SD, TK, playgroup, justru malah kesannya lu kok ditinggal. Sekolahnya dewi kok malah ditinggal, malah sekolah ada-ada. Ono sing nang Bojonegoro, ono sing nang Kuwon, Maibis dan sebagainya. Nah ini artinya apa? Sama halnya jenengan-jenengan itu atau masyarakat sini mematikan pendidikan yang ada di sini. Ya, nek diparingi mampu duit akeh sekolah nang Joko gak masalah. Sedangkan ekonomi kita gak sama. Ada yang mampu, ada yang tidak. Kan begitu ya. Nah ini loh.
Sekolah di sini lebih irit. Sangune ya gak patok akeh. Bensine gak akeh. Budal paribasan diterno wis ke lebih irit, efisien. Mengapa cari yang sulit? Mengapa cari yang mahal? Mengapa cari yang jauh? Sedangkan di sini sudah difasilitasi. Jadi harapannya nanti dari jenengan-jenengan para alumni ini menjadi motivator, betul ya? Memotivasi masyarakat sini. Kalau ada orang bilang, gak usah sekolah ning kono, apa ning kono gak patek ono kegiatane. Loh, lah terus apa maneh sing mikir? Wong itu ibarat sekolahane dhewe. Kenapa harus memakmurkan sekolah lain? Padahal kalau mau di situ Anda dengan semua bisa membentuk siji pengawasannya luwih enak. Anaknya gak adoh. Lebih bagus pengawasan dekat orang tua daripada jauh. Kenapa? Kita tahulah pergaulan anak sekarang. Antara sekolah, rumah. Sekolah otomatis lingkungannya baik. Nah, anak ceritanya sekolahan itu bukan lingkungan yang nggak baik. Rumah itu pun juga lingkungan yang baik. Tak mungkin lingkungan rumah itu nggak baik. Akan tetapi yang nggak baik yang mana? Tengah-tengah. Antara rumah, ini sekolah. Nah di tengah-tengah ini siapa? Masyarakat. Ini masyarakat majemuk. Ini kalau sampai kita tidak mau handar beni, tidak ada kepedulian terhadap lingkungan, ya nuwun sewu, jangan salahkan gurunya, jangan salahkan orang tua kalau anak-anak kita ini terjebak dalam kegiatan yang negatif. Ini pentingnya kita membangun sumber daya alam, sumber daya manusianya. Alamnya saiki wis makmur loh. Lho kene wis wamahe wae apik. Hampir tiap rumah punya mobil, minimal mobil tepak. Minimal loh itu. Kenapa? Saya tahu dari tahun ke tahun, mulai tahun 2000 saya menginjakkan kaki di sini tahun 98. 98 saya sudah beranjak kaki di daerah sini. 2005 saya masuk dalam dunia pendidikan hingga sekarang. Sehingga saya tahu perkembangan masyarakat sini. Mulai sumber daya manusia, ekonominya, kemudian budayanya. Budaya ini saya wis ayu-ayu. Budaya ini saya wis mutani. Wis gak ono bedane antara desa ambek kutha. Karena apa? Sudah ditunjang oleh pengetahuannya. Nah, ini mulai hari ini ayo kami Bapak Ibu guru SMP mengajak para alumni untuk bersinergi memajukan, meramaikan kegiatan yang ada di sekolah SMP, SD, dan lingkungan masyarakat. Bapak Ibu guru pernah punya angan-angan. Ya apa yang ada, no Agustusan ini. Wah itu jalan sehat. Jadi Agustusan itu kegiatannya diramaikan di desa. Nggak usah nih gerabakan. Nantinya itu akan menjadi satu percontohan. Kita buat gebrakan baru. Jadi kalau anak desa liya nyontoh berarti wis. Terus buat disi. Inspirasi dari kalian. Tantan ini. Inspirasi dari kalian. Bukan dari orang lain. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Ini gengetannya apa nih? Nah, nanti sepulang dari sini kalian dengan semua menyampaikan informasi ini kepada teman-temannya, ya. Ayu, sinong-nong, kok sing wis rumah tangga ya ben menyampaikan ke teman-teman yang sudah di rumah tangga. Hasilnya sampaikan hasil ini. Nah, apa masih dibahas nang kono? Hasil ini sampaikan di dalam informasi. Ya. Kemudian sekarang untuk sementara ini kita buat grup. Ya. Adminnya dimulai dari itu ya kuliner ya. Mungkin Vega, boleh Vega saja Pak mungkin. Vega. Ya, mungkin lebih Vega lebih memungkinkan. Ya, kan Vega kan kan. Nah, sekarang kita buat grup dulu yang ada di sini. Oh iya iya. Kita jadikan admin sama. Kesamaan buat admin, jadikan admin yang ada di sini.
teman-teman nanti kirimkan biar gabung lewat WA. Gitu ya. Tujuannya apa? Untuk menjadi wadah aspirasi. Ini juga nanti bisa yang nggak tahu kan bisa lihat lewat ini Pak. Isi dari pembahasan. Sekiranya kita mau mengadakan kegiatan, tinggal menyampaikan di grup itu. Dengan harapan nantinya saling berkomunikasi. Oh ini. Ya, jadi demikian. Nah, hal yang terpenting lagi, tolong putra-putranya jenengan ini disiapkan yang baik sebagai generasi penerus. Wes cukup ibu wes saya lulus SMP rapi. Putrane jangan, putrane minimal lulus SMA, SMK gitu. Dan ini ada program lagi bahwasannya perlu sampai ketahui ya. Ternyata di Grabakan itu masih golong tingkat atas pernikahan dini. Iya tinggi Pak, masih tinggi. Angkanya tinggi banget Pak. Angkanya tinggi banget. Ini sudah ada program yang dititipkan di sekolah. Ya itu SSK. ya itu Sekolah Siaga Kependudukan. Ini ada program dari pemerintah yang dititipkan pada kami di sekolah SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Pesan intinya apa? 1. Memerangi pernikahan dini. ya. 2. Menyadarkan masyarakat tentang kehidupan berumah tangga. Jadi yang ikut ibu-ibu PKK siapa? Yang ikut kader apa itu? Posyandu. Belum ada. Sing akeh ikuti iki lho. Iku sing apa? Sekarang tua. Oh gitu. Apa? Ya sudah sampaikan Apa ya? itu. Bukan. Sampaikan. Bukan. Mungkin Apa, Pak? beliau belum tahu atau mau sudah tahu. Shopping misalnya shopping. Bu, sekarang ada program di sekolah. Kurang tahu, Pak. Apa ya, Pak? Sekolah Oh, iya. Siaga Kependudukan. Ibu-ibu Yang kurang paham, Pak. adalah kampanye pernikahan dini, Nah, itu penting sekali Pak. kehidupan rumah tangga, menjadi sumber daya manusia. Ini ada di sana. Jadi di situ ya, sampaikan. Jadi nantinya program-program ini kalau diketahui oleh para alumni mudah untuk dijalankan. Gitu tujuannya. Ada lagi program sekolah ramah anak ya. Nah, ada lagi SRA. Sekolah ramah anak. Artinya apa? Bagaimana kita mendidik anak memanusiakan manusia gitu loh. Kan ada gitu loh. Gak entuk keras ning gone anak. Verbale iki yo diomong sing enak. Ya nuwun sewu ya. Banyak terjadi anak-anak kita iku wis pinter-pinter bahasa terminal. Acir. Ayo. Ayo kuwi iso aja kuwi. Ini Gak boleh nek iso. sudah menjadi satu tantangan buat kita. Kata-kata Inilah toksik. pentingnya SMA, sekolah ramah anak. Di sekolah ditanamkan menggunakan verbal yang baik, berbahasa yang baik. Neng omah juga demikian. Bilalah ketika dia di warung, di tengah-tengah masyarakat antara rumah dan sekolah, dia dengar verbal itu, kosakata semacam itu. Jangan heran ketika anak itu berbicara dengan orang tua, bukan anak ya, dia kan belum tahu. Bilang, Bu, nah itu. ini banyak terjadi. Nah itu di antara macam itu. Lah nantinya dengan harapan melalui kegiatan ini jenengan ini menjadi corong untuk berkampanye program-program pendidikan yang ada di sini. Mungkin baru dengar ya, SRA, SSK baru dengar ini ya. Iya, Pak. Nah, ini pentingnya kita bersinergi antara alumni dan sekolah. Karena nggak mungkin lah kami menggandeng yang sepuh-sepuh, nggak mungkin. Yang jenengan-jenengan ini yang kita gandeng, yang kita rangkul bersama.
Saged dipahami nggih? Nggih, Pak. Wis dewasa, wis gede lho saiki. Alhamdulillah, Pak. Nah, sekarang sebagai penutup, aku butuh masukan dari jenengan. Oh iya, Pak, ya. Apa sih pinginnya sampean untuk kegiatan di sekolah yang dulu sudah jadi tempat kalian belajar? Pinginnya ya apa? Betul, kita tutup dengan doa. Saya atas nama pribadi dan teman-teman Bapak Ibu Guru, mohon maaf bila kami punya kesalahan, kekurangan, kekhilafan, baik yang sengaja maupun tak sengaja. Intinya, kesimpulannya pertemuan hari ini, satu, kita membangun sinergi. Melalui apa? Melalui berbagi yang nantinya akan kita buatkan wadah grup alumni lintas tahun SMP Negeri 28. Oke? Dan ini sampaikan ke teman-teman yang lain. Jadi ini sebagai oleh-oleh. Jadi kalau ditanya teman-teman yang lain, oleh-olehnya apa? Nah, sampaikan, ya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kepeduliannya, atas sumbangsihnya. Saya ajak semuanya untuk bersinergi memajukan lingkungan desa Rejeng dan sekitarnya. Yang kedua, memakmurkan sekolah kita, yang mana hari ini butuh kalian semua sebagai generasi penerus agar sekolah kita ini lebih baik, lebih maju, dan bermanfaat bagi masyarakat Rejeng dan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan sumber daya manusia. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti untuk koordinatornya hari ini Mas MDI. Ya engko. Yun. Ayo kan le, kok aja mantuk sih. Biarin kan wae. Makan. Lengko delok lah channelku. Kok tak share nang grup channel-e. Mesti iki. Kan kok iso apa gitu, gak. Ngevlog. Sing ora-ora kan kok iso nonton kene. Bayar? Kan itu kan. Untung enggak itu. Nek ora mangan. Tak bungkus. Bungkusan nunggu ya. Api mangan ora aku. Yo. Yang Mas Fendi yang mana nanti tokonya? Hijau. Aku bentel lah aku sebesar ora video. Buntel ora apa-apa buntel. Dia baca bahasa. Ngevlog biar. Ini kayak orang ini. Iya. Lihat toh. Seneng bini mau. Iya, Tapi aku Mas kecil. Sore ya bener. Pandi. nah itu belum.